Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18, saya Nurfania Hilda dengan NIM 64220276. Dan saya Pratiwi Putri Trihadi dengan NIM 64220290 ingin mempresentasikan hasil tugas proyek UTS mata kuliah penganggaran perusahaan yang diampu oleh Ibu Elmira Siska, SP, MBA, yang berjudul Budget Bahan Mentah. Pengertian budget bahan mentah ialah semua budget yang berhubungan dengan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan mentah untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Jenis-jenis bahan baku. Yang pertama ada budget pembelian. Budget pembelian adalah anggaran yang dialokasikan untuk pembelian bahan mentah secara keseluruhan dalam periode tertentu. Yang kedua ada budget harga. Budget harga adalah alokasian dana untuk membeli bahan mentah dengan harga tertentu berdasarkan perkiraan harga pasar atau kesepakatan kontrak. Yang ketiga ada budget kuantitas. Budget kuantitas menentukan jumlah bahan mentah yang akan dibeli dalam periode tertentu sesuai dengan kebutuhan produksi dan stok yang direncanakan. Yang keempat ada budget kualitas. Budget kualitas adalah mengalokasikan dana untuk membeli bahan mentah dengan kualitas tertentu yang dapat mempengaruhi hasil akhir produk. Yang kelima ada budget logistik. Budget logistik adalah meliputi biaya pengiriman, penyimpanan, dan pengelolaan bahan mentah dari pemasok ke fasilitas produksi. Yang keenam ada budget penyimpanan, yaitu mengalokasikan dana untuk penyimpanan bahan mentah termasuk biaya penyewaan gudang, perawatan, dan pengelolaan inventaris. Selanjutnya ada budget perawatan dan pengolahan, yaitu biaya untuk memproses dan mempersiapkan bahan mentah sebelum digunakan dalam produksi, seperti pengolahan, pemurnian, atau pengujian kualitas. Selanjutnya ada budget pengadaan alternatif, merencanakan cadangan atau alternatif dalam hal pemasok bahan mentah untuk mengantisipasi fluktuasi harga atau ketersediaan. Selanjutnya ada budget riset dan pengembangan, yaitu mengalokasikan dana untuk riset dan pengembangan terkait dengan penggunaan bahan mentah baru atau peningkatan efisiensi dalam penggunaan bahan mentah yang ada. Selanjutnya ada budget keamanan dan kepatuhan, biaya untuk memastikan bahwa bahan mentah memenuhi standar keamanan dan peraturan yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget unit kebutuhan bahan mentah. Yang pertama ada permintaan produk. Tingkat permintaan untuk produk akhir akan mempengaruhi jumlah bahan mentah yang dibutuhkan. Semakin tinggi permintaan, semakin besar kebutuhan bahan mentah dan sebaliknya. Yang kedua ada proses produksi. Metode produksi dan proses yang digunakan akan mempengaruhi jenis dan jumlah bahan mentah yang dibutuhkan. Proses produksi yang lebih rumit atau yang memerlukan bahan mentah dengan spesifikasi khusus akan mempengaruhi anggaran bahan mentah. Yang ketiga ada spesifikasi produk. Spesifikasi produk yang diinginkan akan mempengaruhi jenis dan kualitas bahan mentah yang dibutuhkan. Produk dengan spesifikasi yang lebih tinggi atau khusus mungkin memerlukan bahan mentah yang lebih mahal atau sulit didapatkan. Yang keempat ada harga bahan mentah. Harga bahan mentah akan mempengaruhi anggaran keseluruhan. Fluktuasi harga bahan mentah dapat mengubah anggaran dan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. 5. Ketersediaan bahan mentah. Ketersediaan bahan mentah dari pemasok akan mempengaruhi penyusunan anggaran. Jika bahan mentah sulit didapatkan untuk mengalami keterlambatan pengiriman, perusahaan perlu mempertimbangkan alternatif atau cadangan yang mungkin mempengaruhi anggaran. Yang keenam ada kualitas bahan mentah. Kualitas bahan mentah akan mempengaruhi kualitas produk akhir. Perusahaan perlu memperhatikan standar kualitas yang diinginkan dan memiliki bahan mentah yang sesuai dengan standar tersebut, yang mungkin memiliki harga yang berbeda. Yang ketujuh ada tren pasar dan industri. Perubahan tren pasar atau industri dapat mempengaruhi permintaan produk dan bahan mentah yang dibutuhkan. Perusahaan perlu memperhatikan tren ini dalam menyusun anggaran bahan mentah mereka.
Yang kedelapan ada regulasi dan kepatuhan. Peraturan pemerintah atau standar industri terkait dengan bahan mentah atau lingkungan kerja juga dapat mempengaruhi penyusunan anggaran bahan mentah. Manfaat budget biaya mentah. Yang pertama ada manajemen biaya. Manajemen biaya dalam pengelolaan bahan baku dalam proses produksi melibatkan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengendalikan, memantau dan mengoptimalkan penggunaan bahan baku dengan tujuan mencapai efisiensi dan keuntungan yang maksimal. Yang kedua ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Pemahaman yang jelas tentang biaya bahan baku memungkinkan pengembalian keputusan yang lebih jelas dalam hal pembelian, investasi, dan penetapan harga. Manajemen dapat membantu perusahaan untuk mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas serta menentukan harga jual yang optimal untuk produk. Yang ketiga ada perencanaan anggaran. Dalam hal pengelolaan bahan baku selama proses produksi, perencanaan anggaran adalah langkah penting untuk memastikan bahwa dana sudah tersedia dan dikelola dengan baik. Yang keempat, ada kualitas produk yang lebih baik. Proses penciptaan produk yang lebih baik dalam pengelolaan biaya dalam proses produksi melibatkan pemilihan bahan baku yang bermutu, manajemen persediaan yang efisien, dan pengembangan mengenai bahan baku yang akan digunakan. Yang kelima, ada responsif terhadap perubahan pasar dalam bisnis. Harga bahan baku senantiasa mengalami perubahan karena berbagai alasan, termasuk perubahan kondisi pasar dan faktor ekonomi global. Oleh karena itu, perusahaan harus senantiasa memantau dalam pasar bahan baku termasuk perubahan harga dan tren pasar. Yang keenam, ada mengelola persediaan dengan baik dalam proses produksi. Pengelolaan persediaan yang baik sangat penting untuk memastikan agar kegiatan operasional bisnis berjalan dengan lancar, mencegah kekurangan atau kelebihan stok, dan meningkatkan efektivitas kinerja bisnis. Alphas Fashion adalah sebuah perusahaan pakaian yang bertempat di Solo, Jawa Tengah. Pada akhir 2023, perusahaan ini merencanakan memproduksi 2 jenis pakaian, yaitu kemeja sebanyak 300 pieces dan hoodie sebanyak 200 pieces. Dari data perkiraan penjualan dan data perkiraan sebagai berikut. Pertanyaan, buatlah anggaran produksi masing-masing pakaian, anggaran kebutuhan, bahan baku, dan anggaran pembelian bahan baku. Dari soal tersebut terdapat ada 3 tabel, yaitu yang pertama perkiraan penjualan dan persediaan, yang kedua ada standar usage rate, yang ketiga ada jumlah ketersediaan barang. Tabel pertama jenis, yaitu jenis pakaian ada 2, yaitu kemeja dan hoodie. Jumlah yang diproduksi 300 kemeja dan 200 hoodie. Harga kemeja per pieces 150.000 dan harga hoodie per pieces 250.000. Persediaan produksi awal kemeja yaitu 50 dan akhir 175, sedangkan hoodie persediaan awal 75 dan persediaan akhir 200. Tabel kedua standar usage rate atau SUR, bahan yang digunakan untuk produksi pakaian kemeja yaitu kain untuk kemeja dengan ukuran satuan meter, benang untuk kemeja dengan ukuran satuan kon atau gulung, kancing untuk kemeja dengan 7 pieces per kemeja. Dan untuk produksi pakaian hoodie yaitu kain untuk hoodie dengan ukuran satuan meter, benang untuk hoodie dengan satuan kon atau gulung, dan tali untuk kojong hoodie dengan 2 pieces per hoodie. Tabel ketiga yaitu jumlah ketersediaan barang, yaitu jenis pakaian kemeja, kain katun dengan persediaan awal 310 dan persediaan akhir 100 dengan harga 30.000 per meter. Benang kemeja dengan persediaan awal 50 dan persediaan akhir 190 dengan harga 20.000 per gulung. Kancing kemeja dengan persediaan awal 1.500 dan persediaan akhir 100 dengan harga 1.000 per pieces. Jenis pakaian hoodie kain polyester dengan persediaan awal 300 dan persediaan akhir 100 dengan harga 8.000 per meter. Benang hoodie dengan persediaan awal 50 dan persediaan akhir 190 dengan harga 20.000 per gulung. Tali hoodie dengan persediaan awal 600 dan persediaan akhir 200 dengan harga 3.000 per meter. Menghitung anggaran produksi pakaian, anggaran penjualan didapat dari tabel perkiraan penjualan dan persediaan kolom jumlah. Persediaan akhir didapat dari tabel perkiraan penjualan dan persediaan kolom persediaan akhir. Kebutuhan didapat dari 300 ditambah 175 sama dengan 475 untuk kemeja dan 200 tambah 200 sama dengan 400 untuk hoodie. Persediaan awal didapat dari tabel perkiraan penjualan dan persediaan kolom persediaan awal.
Anggaran produksi didapat dari 475 dikurang 50 sama dengan 425 untuk kemeja, dan 400 dikurang 75 sama dengan 325 untuk hoodie. Anggaran pembelian bahan baku kolom kebutuhan didapat dari hasil jumlah pada tabel anggaran kebutuhan barang. Kolom persediaan akhir didapat dari tabel jumlah persediaan barang. Kolom persediaan akhir, kolom jumlah untuk biaya kain katun 1.275 ditambah 100 sama dengan 1.375. Biaya benang 750 ditambah 190 sama dengan 940. Biaya kancing 2.975 ditambah 1.000 sama dengan 2.885. Biaya tali 600 ditambah 200 sama dengan 800. Biaya kain polyester 975 ditambah 190 sama dengan 1.165. Kolom persediaan awal didapat dari tabel jumlah persediaan barang. Dari kolom persediaan awal, kolom pembelian biaya kain katun 1.375 dikurang 310 sama dengan 1.065. Biaya benang 940 dikurang 50 sama dengan 890. Biaya kancing 2.895 dikurang 1.500 sama dengan 1.395. Biaya tali 800 dikurang 600 sama dengan 200. Biaya kain polyester 1.165 dikurang 50 sama dengan 1.115. Kolom harga dapat dari tabel jumlah persediaan barang. Kolom harga atau unit biaya pembelian kain katun didapat dari 30.000 dikali 1.065 sama dengan 31.950. Biaya benang 20.000 dikali 890 sama dengan 17.800. Biaya kancing 1.395 dikali 1.000 sama dengan 1.396. Biaya tali 200 dikali 3.000 sama dengan 600.000. Biaya kain polyester 1.115 dikali 8.000 sama dengan 9.920. Jadi total keseluruhannya ada 61.666.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.